Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum ya bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua BCM Harapan Jaya beserta para pengurusnya, kemudian yang menjadi wasilah hadir di majelis yang mulia ini, Bapak dikumpul para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala serta segala nikmat yang Allah berikan, kita hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi simpanan amal baik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu-ibu dirahmati Allah, kajian pada pagi hari ini tematiknya adalah tentang mengucapkan salam, memberi salam. Ini saya sampaikan dalam satu kitab, namanya kitab Al-Adhkar, kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah satu di antara mazhab ulama Imam Syafi'i, satu di antara ulama mazhab Imam Syafi'i yang karang-karangnya cukup banyak dan cukup fenomenal. Imam Nawawi termasuk ahli tafsir, ahli fikih, ahli sejarah, dan ahli hadis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan jamaah sekalian. Saudara sekian berbahagia, perintah untuk mengucapkan salam itu ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Pada waktu itu pertama kali yang Nabi sabdakan, ya ayuhan nas absus salam wasilul arham wa antimu ta'ama wasallu bilaili wan nasu niyamun tadkhulul jannah. Wahai manusia, sebarkanlah salam, ucapkan salam, hubungkan silaturahim, berikan makanan pada orang-orang yang membutuhkannya, dan kemudian bangun di tengah malam tahajud, manusia sedang tidur, maka engkau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian, tentang konsep salam ini, kemudian perintah salam juga Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surah keempat ayat 76. Surah An-Nisa ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kalian diberikan satu penghormatan, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu, maka berilah penghormatan dengan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu memperhitungkan. Jadi apabila ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, minimal menjawab waalaikumsalam, atau lebih baik darinya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak mengurangi keberkahan dalam kitab ini, ya saya baca teks nasnya, teks tulisannya
I'lam anna ibtida as-salam sunnah mustahabun laisa biwajibin. Sungguhnya memulai mengucapkan salam itu sunnah yang dianjurkan dan tidak wajib. Jadi sunnah yang dianjurkan, tapi tidak wajib. Walaupun tidak wajib, Bapak sekalian, tetap kalau kita tinggalkan maka kita merugi. Maka terminologi sunnah, ya sunnah, wajib, fardu, haram, makruh. Sunnah itu kan diberi pahala dikerjakan, tidak disiksa kalau ditinggalkan. Maka kita rubah secara pribadi masing-masing, diberi pahala dikerjakan, ditinggalkan rugi. Kalau ditinggalkan nggak ngapa-ngapa, selalu kita meninggalkannya. Ini bukan persoalan salam doang, dalam wudu, dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Wa huwa sunnatun alal kifayah, dan mengucapkan salam itu sunnah alal kifayah. Apa yang dimaksud sunnah alal kifayah? Dilakukan oleh satu orang, maka yang lain sudah mendapatkan sunnah. Misalnya begini, kita beramai-ramai jalan, kemudian bertemu dengan muslim. Di antara sekian kita ini, satu orang mengucapkan salam, maka sudah terwakili sama kesunahan itu dengan teman kita yang memulai mendahului salam. Nah itu ya. Fa'in kanal musallamu jama'atan, jikalau adalah yang diberi salam itu jamaah, kafa anhum taslimun wahidun minhum, cukup dari mereka itu, salah seorang dari mereka itu untuk mengucapkan salam. Jadi begini, ada kelompok jamaah yang kita datangi, kemudian kita berjalan juga bersama-sama rombongan, maka cukup di antara satu orang dari kelompok kita yang berjalan tadi itu mengucapkan, memberi salam pada kelompok orang yang kita datangi. Walaupun jumlah orang yang kita datangi jumpai itu adalah banyak, nah, itu sudah mencukupi. Walau salamu kulluhum kana afdol, kalaulah semuanya memberi salam itu lebih afdol. Katakanlah misalnya jumlahnya ada 10 orang, betul. Kemudian 10 orang ini semuanya memberi salam kepada orang kita jumpai, maka itu lebih afdol. Walaupun tadi dikatakan bahwa andai kata satu orang sudah memberi salam, kesunahan itu sudah tercukupi. Tapi andai kata semuanya memberi salam, 10-10-nya memberi salam, kompak banget, maka itu lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena mengucapkan salam itu adalah doa keselamatan atas kamu, kedamaian atas kamu. Kemudian saudara-saudara sekalian, sama juga dengan tasbitul atisi sunnatun alal kifayah, ya, mendoakan orang yang bersin itu sunnah alal kifayah, dengan catatan bahwa orang yang bersin itu mengucapin alhamdulillah. Ada orang bersin atau bangkis yang mengucapin alhamdulillah, maka kita yang mendengar yarhamukallah. Kemudian kemudian yarhamukallah wa yuslih yahdikumullah dan seterusnya. Jadi soal sudah terwakili dengan jawaban dari ucapan alhamdulillah tadi satu orang itu, maka sudah tercukupi. Nah, itu namanya sunnah alal kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah kita lebih umum pada contoh memandikan, kemudian mengapankan, mensolatkan, menguburkan, itu fardu kifayah. Tapi ada bentuk-bentuk yang lain yang termasuk fardu kifayah. Apa Bapak sekalian? Yaitu misalnya umat Islam wajib punya pabrik tekstil. Umat Islam wajib punya seseorang yang menjadi dokter, menjadi ekonom. Kalau salah satu di antara mereka atau sekian orang sudah menjadi dokter, sudah menjadi insinyur dan sebagainya, maka kita itu sudah gugur untuk menjadi dokter, insinyur dan sebagainya.
Tapi kalau sama sekali nggak ada umat Islam, tidak ada yang menjadi dokter, tidak ada yang menjadi tisu, tidak ada yang menjadi apa namanya ini, maka umat Islam berdosa Bapak sekalian. Ya, karena mendirikan pabrik tekstil wajib, karena menutupi aurat hukumnya apa? Wajib. Berpakaian itu hukumnya menutup aurat wajib. Dalam konteks kita masuk masjid, Allah firmankan ujuzinatakum inda kulli masjidin. Ya, pakailah pakaian-pakaian yang bagus ketika kamu masuk masjid, ketika kamu melaksanakan sholat. Jangan apa adanya, walaupun apa adanya secara fikih, secara syariat sah. Tapi kalau kita mau berangkat dari rumah menuju ke masjid, pakai pakaian yang bersih, pakaian apa namanya yang bagus, yang wangi-wangian dan seterusnya. Kemudian wa amma raddus salam, adapun menjawab salam, fa in kanal musallamu alaihi wahidan ta'ayyana alaihi raddu. Adapun menjawab salam, jika yang diberi salam itu satu orang, maka wajib satu orang ini untuk menjawab salam. Saudara-saudara berbahagia, abdolan mana memulai salam dengan menjawab salam? Abdolan memulai salam, karena mulai salam hukumnya apa? Berat. Apalagi kalau tidak terbiasa. Lebih-lebih kalau misalnya orang yang kita beri salam itu bermasalah dengan kita malas beri salam. Tapi karena itu walaupun sunnah mengucapkan salam, tapi lebih afdol daripada menjawab salam. Walaupun menjawab salam itu hukumnya bahwa berdosa. Kalau ada satu orang diucapkan salam, dia nggak menjawab salam, hukumnya dia apa? Berdosa. Asalkan ucapan salam itu huruf-hurufnya harus jelas dan kemudian kedengaran. Kalau hurufnya nggak jelas, nggak kedengaran, tidak wajib untuk apa? Menjawab salam. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum. Gak ada artinya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka wajib dijawab. Kemudian kalau nggak kedengeran, ya kita tidak wajib untuk menjawab salam. Karena nggak kedengeran. Betul nggak Pak? Karena tidak ada khitab, tidak ada maksud untuk kita. Wa in kanu jama'atan kana raddus salami fardhu kifayatin alaihim. Dan jika adalah mereka itu jamaah, yang diberi salam jamaah, lebih dari 3 orang, banyak yang diberi salam, maka menjawab salam itu menjadi fardu kifayah atas mereka. Katakan tadi 10 orang, 10 orang kita ucapkan salam, assalamualaikum, satu di antara 10 orang tadi sudah menjawab salam, maka yang 9 Pak gugur untuk menjawab salam. Ini fardu kifayah. Jadi fardu kifayah bukan sebatas tadi apa namanya memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan jenazah, termasuk fardu kifayah menjawab salam kalaulah yang diberi salam itu jamaahnya banyak, orangnya banyak. Fa in radda wahidun minhum saqatal haraj ala baqina. Jika menjawab salah seorang daripada mereka, gugur tadi itu. Tidak berdosa yang 9 orang ini, dia tidak menjawab salam. Wa in tarakuhu kulluhum asimu kulluhum. Jika mereka tidak menjawab salam semuanya, maka semuanya berdosa. Kesian amat tuh orang ngucapin salam agak dijawab, jumlahnya ada 10 orang, assalamualaikum, semuanya diam. Semuanya diam, dosa semuanya yang 10-10-nya. Bagaimana dosanya, bagaimana beratnya, wallahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu. Wa in raddu kulluhum fahuwa nihayah bil kamal wal fadilah. Jika semuanya menjawab, maka ini termasuk puncak kesempurnaan. Assalamualaikum, 10 orang menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak banget. Tambah 2 lagi tuh dapat gelas solosin. Halo. Jadi ini fardu kifayah bukan hanya pada
pada hanya menyelenggarakan jenazah, tetapi juga pada menjawab salam. Ketika yang diberi salam jumlah orang yang banyak, cukup di antara mereka mewakili menjawab salam. Itu kaitan ayat wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa inradu tadi. Kemudian watafaq ashabuna ala annahu law radda ghairuhum lam yasqutir radu alaihim anhum. Sepakat para ulama kami, sepakat para mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kalaulah menjawab selain mereka, maka tidak gugur kewajiban untuk menjawab salam. Apa maksudnya? Ya gini Bapak sekalian, kita ngucapin salam kepada seseorang yang kita tuju, Assalamualaikum. Kemudian di sebelah sana dengar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu nggak jawab salam yang kita tujukan, tapi sudah dijawab oleh siapa? Orang lain. Tetap kewajiban menjawab salam ada pada orang yang kita tujukan, walaupun sudah dijawab oleh orang lain. Paham Bu ya? Paham. Bal yajibu alaihim ayyaruddu, bahkan wajib mereka menjawab. Kemudian fa'in iktasur ala raddi zalikal ajnabi hasibu, kalaulah tadi sama yang dijawab oleh orang lain yang kita tidak tujukan memberi salam, maka tetap kewajiban itu ada pada orang yang kita tujukan memberi salam dan dia tidak menjawab salam, maka hukumnya berdosa. Mana dalilnya? Ruwina, diriwayatkan kepada kami, pada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dapat dari gurunya dapat dari gurunya, kemudian dari tabi'in dapat dari tabi'in dapat dari sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah dapat dari Rasulullah dapat dari artinya perantaraan malaikat Jibril dapat dari Allah Subhanahu wa taala. An Ali di Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, yujzi'u anil jamaah ijamaru isalima haduhum, mencukupi daripada jamaah kelompok apabila kelompok ini lewat, maka cukup mengucapkan salam salah seorang dari mereka. Tadi katakan jumlahnya 10, satu di antara mereka atau dua memberi salam, maka kesunahan itu sudah gugur. Maka tapi tetap tadi yang paling afdol apa? Semuanya mengucapin salam. Jarang yang model begini Pak ya. Jarang. Kadang-kadang umpama 10 orang aja semuanya nggak ngucapin salam. Jadi banyak sunnah keseharian Rasulullah SAW yang sering kita tinggalkan. Yuzi'u anil julusi ayyarudda ahaduhum, cukup daripada orang yang duduk tadi yang kita ucapin salam untuk menjawab salam mereka yang jumlahnya itu banyak orang. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini, idza sallama alaihi insanun, apabila mengucapin salam seseorang, summa laqiyahu, kemudian nemuin lagi dia, ala qurbin, jaraknya yang tidak, waktunya yang tidak berjauhan, yusannu lahu ayusalima alaihi saniyan, disunahkan mengucapin salam yang kedua, wasalisan, boleh ngucapin salam yang ketiga, wa aksaro, dan lebih dari itu. Ittafaqu alaihi ashabuna, sepakat kepadanya para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi gini, kita ketemu dengan seseorang, enggak lama lagi ketemu dengan seseorang, sunnah ngucapin, ketemu lagi ngucapin lagi, ketemu lagi ucap lagi, orangnya yang sama, itu disunahkan, bahkan berulang-ulang. Bisa gak kita begini kira-kira? Praktek begini kadang-kadang memang sulit untuk dilakukan. Temu di depan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi, situ lagi, Assalamualaikum,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Assalamualaikum. Nah, sampai berkali-kali, bahkan lebih dari itu. Semakin banyak mengucapin salam, semakin banyak kita doakan kepada orang lain, kita pun didoakan pada orang-orang yang menjawab salam. Satu. Yang kedua, pahalanya besar. Orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengucapin salam, Assalamualaikum, dijawab oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ashrun, kau mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Datang lagi sahabat lagi, yang ucapin salamnya agak lengkap. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab, kata Nabi, Ishruna, kau mendapatkan 20 pahala. Kemudian datang lagi sahabat lagi, ucapin salam, udah paling lengkap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab, apa kata Nabi? Salah sunnah, kau mendapatkan 30 kebaikan. Betul. Jadi semakin banyak kita tahu tentang pengetahuan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu jalan surga lebih cepat untuk kita dapatkan. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang berangkat menuntut ilmu, salak nih berangkat, maka Allah mudahkan jalan surga. Jadi walaupun menuntut ilmu itu dengan berbagai macam keadaan cara, boleh dengan nonton TV, boleh melalui YouTube, boleh juga melalui majalah-majalah, koran-koran, boleh nggak? Boleh. Tapi itu bukan satu-satunya. Harus ada liko, talaki, jumpa dengan guru-guru kita, berjumpa dengan kiai-kiai, ustadz kita. Betul nggak Pak? Itu salak namanya, berjalan dia ada usaha. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan jalannya, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mesti diapain? Diamalkan. Betul nggak? Bab orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW berarti dia mengamalkan sunnah-sunnahnya. Man atau ani faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepadaku, man atau ani, siapa yang taat kepadaku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah mencintaiku. Waman ahabbani, dan siapa yang cinta kepadaku, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana ma'i fil jannah, adalah nanti dia bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengen masuk surga, Bu? Mau banget. Dari wajah-wajahnya ini, ya Allah, min ahlil jannah, min ahlil bait. Cakep banget, foto banget, Bu, ya Allah. Betul nggak? Iya, benar. Pengen masuk surga sekarang nggak? Nggak mau? Masuk surga sekarang mau nggak? Nggak mau. Maunya pengen usianya panjang. Betul nggak? Bahkan kalau dikasih 1000 tahun usia, saya masih siap. Kalau minta usia, Bu, jangan panjang-panjang. Betul? Karena usia 90 tahun pun sudah bermasalah. Jalan ke WC dituntun, betul? Masuk kamar mandi dituntun. Usianya sedang-sedang aja. Allahumma tawil a'marona wasohi ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami, tapi sehatkan fisik kami. Bukan fisiknya doang. Wa nawwir qulubana, hati kami diberi sinar hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nawwir qulubana wa asin amalana ilal khair, dan dekatkan kami kepada yang baik-baik, dan kepada yang buruk-buruk, yang wila syarri abidna, kepada yang buruk-buruk ya Allah jauhkan kami. Itu namanya hidupnya berkah. Berkah fisik, berkah rumah tangga, berkah ilmu, berkah anggota fisik kita, anggota badan kita. Makanya ada sehat, ada afiat. Kalau sehat, fisik kita sehat, organ tubuh kita sehat, panca indera kita sehat, tapi belum tentu afiat. Betul nggak? Apa afiat? Afiat itu sehat, dimanfaatkan buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ini sehat afiat, matanya sehat, kakinya sehat, betul nggak?
juga afiat, telinganya afiat mau mendengarkan, matanya juga mau melihat. Ini makanya ibu-ibu sekalian, kalau orang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan oleh Allah tapi tidak dipergunakan, maka dia seperti kal an'am, seperti binatang ternak. Betul nggak? Jangan bilang Allah, sungguh kami telah tempatkan kebanyakan jin dan manusia dalam neraka jahanam. Mereka punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengar pesan-pesan agama. Mereka punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, melihat yang baik-baik. Mereka punya punya hati, akal, tapi akalnya tidak dipergunakan untuk memahami agama Allah Subhanahu. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Bu, jadi kalau ibu punya suami, mohon maaf, sholat kagak, puasa kagak, ibu ditindiin, maaf. Ibu ditindiin, ini suami, berarti ibu ditindiin oleh binatang ternak. Allah yang bicara, bukan saya ya. Bicara bukan saya. Bapak juga umpama punya istri, istrinya cantik, makannya banyak, disuruh ngaji agak mau, sholat agak mau, dan sebagainya, ibadah agak mau, berarti bapak nindiin binatang ternak. Siapa yang bilang? Allah. Saya cuma menyampaikan doang. Kalau mau nyalain jangan nyalain saya, nyalain siapa? Ulaika kal an'am, dia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, balhum adol. Itu dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah ya, surat yang ke-7 ayat 177 178. Saudara-saudara sekalian berbahagia, lalu dalilnya di mana? Kita bicara dalil. Kalau setiap ketemu dengan orang ucapin salam, orang dia juga ketemu lagi ucapin salam, mana dalilnya? Dalilnya adalah wa yadullu alaihi, menunjuki atasnya, ma rawainahu, apa yang kami riwayatkan fi sahihil Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fi hadisil musii sholatahu, pada orang, cerita pada orang yang buruk sholatnya. Saya lupa nama dia, sahabat ini ya, yang buruk dalam sholatnya. Dia sholatnya itu tumak ninanya nggak sempurna, bacaannya nggak baik dan sebagainya. Nah, kemudian di sini Bapak saya dijelaskan anahuja, semuanya dia datang nih, seorang yang buruk dalam sholatnya. Fasolat, lalu dia sholat. Summa jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ucapin salam. Paroda alaihi salam, lalu Nabi menjawab salamnya. Jadi Bapak sekalian, ketika orang ini buruk dalam sholatnya ini, kebetulan dia ini tidak berjamaah, sembahyangnya dia belum sholatnya dia sendirian. Nabi melihat dan diperlihatkan oleh sahabat tadi itu. Nah, apa kata Nabi? Irji, ulangi sholatmu. Fasolli, maka sholatlah. Fa innaka lam tusolli, maka sesungguhnya kau belum melaksanakan sholat. Walaupun gerakan-gerakan sholat mulai dari takbir sampai akhir memberi salam sudah dilakukan, tapi karena kurang sempurna sholatnya ini, buruk sholatnya ini, maka dia itu belum melakukan sholat. Waroja'a, lalu dia mengulangi sholatnya, fasolah. Summa ja'a, kemudian dia datang lagi pada Nabi. Wasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memberi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab. Itu sampai 3 kali Bapak sekalian. Sampai 3 kali. Jadi laki-laki datang tadi sholat, Nabi lihat sholatnya nggak baik, buruk, datang pada Nabi. Nabi dia mengucapin salam, Nabi menjawab. Kemudian dia sholat lagi, kemudian memberi salam pada Nabi, dijawab oleh Nabi sampai 3 kali. Baru sampai 3 kali inilah baru dia sadar
bahwa dia belum memahami tentang rukun-rukun, tentang bagaimana sholat yang sempurna. Ketika kondisinya sudah siap, akalnya sudah siap, batinnya sudah siap, dia minta diajarin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Apabila kau melaksanakan sholat, sempurnakan wudumu. Kemudian baca takbir, baca suratul Fatihah, kemudian baca Fatihah, baca surah, kemudian dia ruku tumahnina itidal, sampai dia mengucapin salam, sampai dia memberi salam. Jadi kesempurnaan, dia sudah siap. Kesempurnaan sholat tadi ini ingin dilakukan oleh laki-laki tadi ini karena sudah siap untuk diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya Bapak sekalian, kalau bicara tematiknya mengucapkan salam, 3 kali mengucapin salam Nabi menjawab, betul nggak? Padahal orangnya dia juga, dan waktunya tidak berjauhan. Yang namanya ngejain sholat kira berapa menit? Ya 5 menit 7 menit kan begitu. Datang lagi pada Nabi, ulangin lagi sholatnya, datang lagi kepada Nabi, ulangin sampai 3 kali. Itu artinya saudara-saudara sekalian, kalau kita berjumpa pada orang yang sama, waktunya berdekatan, maka disunahkan ucapin salam sampai 3 kali, bahkan lebih. Saudara sekalian berbahagia. Kemudian ruwina, diriwayatkan kepada kami di Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Siapa nama asli Abi Hurairah, Pak? Halo, siapa nama asli Abi Hurairah? Abdurrahman bin Sohrin. Abdurrahman bin Sohrin. Abu Hurairah itu bapak yang kekucing-kucingan, karena pada waktu itu Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sohrin menemukan seekor anak kucing yang kecil, itu dimasukin kemana? Ke gamis Abu Hurairah. Pak, kalau bapak nemuin anak kucing diapain? Tinggal, tendang, buang. Ya, ini makanya ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, seseorang itu bisa masuk neraka gara-gara apa? Kucing dikurung, enggak diempanin, enggak dikasih minum, enggak dikasih makan, lalu dia mati. Itu gara-gara kucing. Artinya apa, Bapak sekalian? Yang namanya kita berbuat baik, takwa itu bukan sebatas manusia kepada manusia, termasuk kepada hewan-hewan, tapi kepada hewan-hewan yang tidak membahayakan. Kalau hewan yang membahayakan nggak boleh. Ular dipelihara, ular piton dipelihara dari mulai kecil sampai besar. Ujung-ujungnya jadi bumerang bagi pemelihara kan, dipatok. Buaya dipelihara, macan dipelihara, kan dia nggak punya akal. Yang punya akal aja bermasalah, betul nggak Pak? Tahu banyak orang-orang ya di dunia ini sekedar hanya urusan ekonomi, tidak hanya urusan tersinggung, bisa membunuh, betul nggak Pak? Apalagi hewan binatang. Jadi boleh kita berbuat baik kepada binatang, tapi binatang yang tidak membahayakan. Kalau anjing galak, ular, kalajengking, tikus kan boleh dibunuh. Boleh nggak dibunuh Pak? Itu boleh dibunuh. Kalau perintahnya dibunuh, berarti kita melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melaksanakan perintah Rasul berarti menjadi ibadah. Betul nggak Pak? Karena itu urgensi kepentingan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Satu, hidup lebih mudah dan indah. Kayak tadi itu laki-laki yang buruk sholatnya, nggak bagus sholatnya, diajarin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup mudah dan indah. Yang kedua, mengamalkan ittiba mutaba'ah sunnah Rasulullah SAW, maka akan Allah muliakan. Betul nggak Pak? Karena yang muliakan Nabi, yang maha mulia siapa? Allah. Yang mendidik Nabi, yang maha pendidik. Kata Nabi SAW, adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Adabku menjadi baik karena pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mendidik Nabi Muhammad supaya menjadi uswah hasanah bagi kehidupan manusia, bahkan rahmatan lil alamin. Wa marsalnaka
illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak punya benda-benda yang tidak berakal itu dinamai. Sisirnya dinamai, pedangnya dinamai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dia rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi seluruh alam ini. Itu Pak. Yang ketiga, kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka akan bernilai ibadah. Halo, bernilai ibadah. Tulis pahala isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara mengumpulkan amal ibadah bukan sebatas kita baca Quran, sedekah, salat berjamaah, taklim, tapi lebih dari itu Pak. Kalau hanya sebatas itu kita masih kurang, betul nggak Pak? Sehari-hari kita harus apa yang dilakukan Nabi SAW, ittiba niatin, maka itu menjadi nilai pahala di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waruwina, diriwayatkan kepada kami, pada siapa? Diriwayatkan kepada kami, kepada Imam Nawawi. Pada Imam Nawawi fi Sahih Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan engkau mulai ngucapin salam pada orang Yahudi, pada orang Nasrani. Ulama mengatakan hukumnya haram. Kita ngucapin salam pada orang-orang kafir, hukumnya haram. Kemudian fa'ijalak itu ahadahum fi tariqin fattaru ila diyaqihi. Kalaulah kalian berjumpa pada salah seorang mereka, orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka pepetlah mereka pada yang lebih sempit. Tapi ini hati-hati Pak. Yang akhir ini hati-hati nih, akhir hadis ini. Ini dipahami oleh para ulama pada konteks waktu itu ada permusuhan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir. Ada permusuhan waktu itu. Sehingga apa? Karena ada permusuhan yang kuat, orang-orang kafir memerangi umat Islam pada waktu itu, maka jalannya seperti itu, mereka dihinakan. Dan kalau sekarang coba-coba kita ketemu dengan orang kafir, kita pepet mereka. Lagi naik mobil dia kita apain? Pepet pinggiran. Lagi jalan dia, kita pepet. Berantem gak kira-kira? Nah, jadi jangan dipahami mentah-mentah yang akhir hadis ini. Tapi ketika kita mengucapin salam pada orang-orang kafir, maunya apa? Haram. Kemudian waruwina, dan diriwayatkan kepada kami Sahih Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ija sallama alaikum ahlul kitabi, apabila mengucapin salam kepada kalian orang-orang kafir Yahudi Nasrani, faqulu, maka ucapkanlah, maka jawablah wa alaikum. Sekarang kan Pak, orang kafir itu bacaannya fasih enggak? Fasih banget. Assalamualaikum, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum ya Ustaz. Nah, jawabannya apa? Wa alaikum. Assalamnya jangan diterusin, karena salam itu doa. Lalu bagaimana Pak Islam seperti ini? Ya memang ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ajarkan seperti ini tentang bagaimana kita berakhlak kepada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas diatur lagi, hablum minan nas, manusia mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim. Diatur Nabi Muhammad SAW. Hakul muslimi alal muslim situn, wajiban muslim atau muslim ada 6. Idza laqitahu fasalim alaihi, kalau ketemu muslim dengan muslim ucapin salam. Apabila sakit maka jenguk. Lalu apabila meninggal jenazahnya diiringi. Kemudian apabila dia bersin kita ngucapin apa? Yarhamukallah. Ada 6 saudara-saudara sekalian, hak muslim dengan muslim. Apalagi itu? Tadi temu ucapin salam, jenguk sakit. Kemudian apalagi? Kalau dia meninggal jenazahnya antar sampai ke kuburan. Kalau kita mendengar ada orang meninggal, saudara kita yang muslim, kemudian kita ikut
mensolatkan, ikut mengantarkan jenazah ke kuburan sampai selesai, itu dapat 2 qirot. Omal qirot ya Rasulullah. Apa qirot ya Rasulullah? Qirot itu seperti gunung apa? Uhud. Gede gunung Uhud. Gede banget gunung Uhud, Pak. Jadi pahalanya sangat besar. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, diundang nggak diundang untuk nyolatin apa? Datang. Yang penting dia muslim. Lalu bagaimana kalau kita bertakziah pada orang kafir? Boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan jangan mendoakan. Kalau mendoakan hukumnya wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala kubri innahum apa? Ada terusannya. Wala tusolli ahadim minhum mata abada. Jangan kau solatkan, jangan kau doakan orang yang mati selama-lamanya. Jangan kau berdiri di kuburannya, sesungguhnya dia mati selama-lamanya. Ini sebab nuzul ayat ini Bapak sekalian itu dalam surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau orang Arab Bapak sekalian namain anak sama bapak sama itu. Halo, Abdullah bin Abdullah. Nah, banyak nih kalau orang Arab antara anak dan bapak namanya Anjas Asmara bin Anjas Asmara. Betul nggak Pak? Anjas itu anaknya sinetron. Anjas Asmara pemain bola. Anjas Asmara bin Anjas sama itu nama bapak nama anak. Pak Ustaz tahu, dia kan gaul Pak. Dia kan gaul. Iya. Terusin gak nih? Ya menit lagi. Nah, jadi itu. Kemudian warwina diriwayatkan pada kami kepada Imam Nawawi Sahih Bukhari dan kitab Sahih Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya assalamualaikumul yahudu apabila beri salam atas kalian orang Yahudi fa inna ma yaqulu ahaduhum sesungguhnya hanya berkata salah seorang mereka orang Yahudi orang kafir assalamu alaika. Kalau berkata seperti itu assalamu alaika faqul maka jawablah wa alaika. Assamu itu kecelakaan kematian racun assam namanya. Assalamu alaik kita disumpahin sama orang kafir maka jawabnya apa? Wa alaika dan atasmu buat lu aja dah bahasanya begitu kan. Kita disumpahin kena racun lu, mampus lu, mati lu. Jawabnya apa? Wa alaika. Buat ente aja dah. Buat lu aja, buat antum aja namanya mati, namanya racun. Halo. Ini tata cara kita untuk menjawab salam kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian terakhir, idza marra wahidun ala jama'atin fihim muslimuna muslimun wa kufarun. Apabila lewat salah seorang kepada jamaah, di jamaah tadi itu ada orang-orang muslim, di jamaah itu ada satu orang muslim atau orang muslim atau beberapa orang kafir, banyak orang muslim atau satu muslim banyak orang-orang kafir. Bagaimana caranya kita ini? Fasunnatu ayusallima alaihim dan disunnahkan juga ngucapin salam kepada mereka. Tapi tadi kan nggak boleh kita ngucapin salam pada orang siapa? Yahudi Nasrani. Nah, ingat terusannya wayak sudul muslimina. Dia niat untuk ngucapin salam pada orang-orang muslim. Awil muslimah atau kepada satu muslim karena muslimah tadi situ satu orang kita tahu. Paham? Jadi innamal a'malu biniat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat. Mana dalilnya Bapak sekalian? Warwina diriwayatkan pada kami di Sahih Bukhari wa Muslim dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin. Nabi pernah lewat sebuah majlis fihi akhlatun minal muslimin. Di majlis tadi itu bercampur orang-orang muslim wal musyrikina dan orang-orang musyrik abadatal ausan penyembah berhala wal yahud orang-orang Yahudi pasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tapi tetap Nabi mengucapin
salam. Tapi ngucapin salam Nabi ditujukan pada siapa? Hanya orang-orang muslim, hanya orang-orang beriman. Cukup Haji. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya mohon maaf dan Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya hanya ingin menanyakan, ketika kita sedang sholat ternyata ada tamu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sedang kita baru rakaat pertama. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu ada. Apa kita batalin sholat? Bagaimana? Makanya assalamualaikum terus. Seandainya kita bertamu ke rumah seseorang, kita mengucapkan salam. Sudah satu 3 kali nggak disampaikan, apakah kita harus mengucapkannya? Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada lagi? Aduh, nanti dah. Kalau perempuan itu orang boleh nggak? Karena ada yang bilang ada boleh dan boleh. Yang ketiga, perempuan boleh nggak ngadep? Ada, bentar ya. Pertanyaan yang pertama saya jawab ya. Tadi mengucapkan salam, memulai salam hukumnya lebih afdol ketimbang menjawab salam. Walaupun menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Tidak semuanya disunnahkan kita memulai mengucapkan salam. Ada hal-hal tertentu yang makruh kita mengucapin salam. Apa itu? Di penelitian Imam Nawawi dalam kitab-kitab lain dalam hadis-hadis ya. Famin zalika ijakanal musallam alai mustagilan bil bauli. Apabila yang kita ucapin salam itu sedang kencing atau sedang aktivitas yang mirip-mirip dengan seperti itu. Halo, masuk ke WC atau apa gitu kan? Nah, maka pada seperti itu hukumnya apa? Makruh ngucapin salam, dibenci ucapin salam. Wa yukrahu ayusallima alaihi, maka dimakruhkan ngucapin salam. Walau sulima, janji kalau diberi salam itu tadi orang yang sedang kencing atau aktivitas yang lain, maka la yastahiqu jawaban. Si yang diucapin salam tadi tidak berhak untuk menjawab. Halo, tidak berkewajiban untuk menjawab. Atau si yang memberi salam tidak berhak untuk mendapat jawaban. Wa min zalika man kana iman, sama juga orang sedang tidur kita ucapin salam, mengganggu tidurnya. Au naisan, atau sedang ngantuk. Au min zalika man kana musollian, atau ada orang sedang sholat kita ucapin salam. Au muazzinan, atau orang yang sedang azan, fi hali azanihi, pada ketika azannya. Au iqomatihi, atau pada qomatnya, mau qomat diberi salam.
Kana fi hamamin, atau berada di dalam kamar mandi, atau hal-hal yang lain seperti itu yang tidak berpengaruh memberi salam, maka orang yang memberi salam tidak berhak untuk menjawabnya, bahkan makruh untuk mulai salam. Bagaimana kondisi ibu tadi bertanya ketika mulai sholat, udah takbiratul ihram, udah baca suratul fatihah, ibu ya, gitu kan ya? Ya, udah aja takbir perpindahan rukun dari rukun dikerasin aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dengar kira-kira ya? Nah, atau kalau mau dijawab nanti setelah dia selesai sholat. Karena ada ulama yang berpendapat ketika kita sedang sholat ada orang ngucapin salam kita jawab, maka sholatnya menjadi batal. Betul kan? Kan ada 3 keadaan seseorang ngucapin salam. Satu, ya enggak, seseorang itu tidak berhak, tidak dikasih tahu untuk menjawab apa? Salam. Apa itu? Yang kita ziarah kubur. Kita ziarah kubur kan, Assalamualaikum ya ahla diyar, inna insyaallah bikum lahikun. Kita dijawab gak? Cuma kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar jawabannya. Repot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kabur. Yang kedua, hukumnya batal sholat kita. Kita lagi ngucapin salam kanan, selesai sholat, dijawab awalnya di sebelah kiri kita lagi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam. Batal. Nah, sama juga tadi, seyogianya kalau dia terus ngucapin salam dikerasin aja bacaannya. Atau boleh juga, walaupun makruh ya, kan makruh hukumnya membaca bacaan yang hak, yang sir, zuhur, asar. Dijaharkan kan makruh, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kondisi lagi hajat, lagi perlu nih. Ada orang ngetuk-ngetuk pintu, ucapin salam, bila aja baca, Fatihahnya keras, betul. Boleh nggak? Sekedar makruh doang, apa sih? Atau Sami Allahu liman hamidah, ya, takbiratul intiqalnya dari rukun 1 ke rukun berikutnya apa? Dikerasin. Itu Bu ya, untuk menghindari apa? Batalnya sholat. Cukup Bu? Ya dikerasin aja, dikerasin. Apa Bu? Kalau yang bertamu Ini yang kedua ya. Itu kalau sudah 3 kali, kan caranya begini, praktek Nabi SAW. Kita ngucapin salam, kemudian ketuk, tok 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 tok. Ya, tadi Assalamualaikum dulu, tok pintu. Salam lagi, tok lagi, sampai 3 kali. Kalau 3 kali sudah tidak ada jawaban, berarti kita tidak ada orangnya. Tapi kalau ibu dari luar kota, luar provinsi, jangan pulang kampung, tunggu aja dulu. Tiduran di masjid, mampir di mana. Laki-laki enak Pak ya, bari ngopi. Bu, laki-laki bari ngopi. Ngopi di warung janda. Ya. Sorry. Masa dari Bekasi pulang ke Semarang pulang lagi, tunggu dulu, betul nggak? Tapi kalau rumahnya deket mah pulang aja. Bisa jadi husnuzon, kita bagus sangka orangnya nggak ada di rumah, pergi keluar atau lagi tidur, betul? Udah asiknya tidur kita ganggu, atau ada dia tahu tapi dia tidak malas untuk menerima. Udah hak dia itu apa? Hak sohibul bain. Iya, tanggung. Ada lagi, ketiga apa, Bu? Hah? Kuburan apa? Perempuan ziarah ke kubur boleh. Perempuan boleh. Hah? Apa? Hah?
Gini ya, sebetulnya kalau bagi perempuan yang tidak mampu untuk mengantarkan jenazah, seyogianya mau udah di rumah, betul? Yogianya di mana? Yang ikut-ikutan, yang nganterin jenazah itu hanya apa? Laki-laki. Nanti kalau ziarah boleh nggak? Boleh. Dengan catatan ziarah boleh, jaga auratnya, jangan sampai bersedihan berlebih-lebihan, betul nggak? Karena perempuan ini biasanya lain dengan laki-laki. Tapi perempuan ini dia mampu bisa bertahan bertahun-tahun. Perempuan ditinggal mati oleh suaminya bisa bertahan bertahun, bisa ngurusin anak sampai sarjana. Oh laki-laki nggak bisa. Laki-laki makan minum dilayanin, betul nggak? Ngopi perlu dilayanin. Bisa apa laki-laki kan begitu Pak ya? Apa masang gas juga bisa laki-laki. Saya yakin nih banyak kagak bisa masang gas, takut meledak gasnya ada ya. Makanya banyak perempuan yang sampai akhir hidupnya itu tidak menikah, kan dia mampu mempertahankan dirinya. Multifungsi kalau wanita ditinggal mati wafat. Kemudian ketika ada yatimnya banyak yang mengasihinya, betul nggak? Iya. Bu, jadi seyogianya di rumah aja. Najwa Shihab, anak dari Profesor Quraisy Shihab. Sebelum 2 minggu dia diwawancarai, berbicara kematian. Dia belum tahu lakinya bakal meninggal. 2 minggu sebelum suaminya meninggal. Abi, bagaimana cara menyelesaikan seorang perempuan ditinggal wafat mati suaminya? Apa jawaban Pak Quraisy? Ucapin istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang mudah, betul nggak? Tapi begitu pas Allah mengeksekusi takdirnya tadi itu dengan kematian suaminya, luar biasa sedihnya Pak Najwa Shihab. Dia nggak sampai nganterin ke kuburan suaminya. Alasan apa? Emang nggak boleh sebetulnya. Lebih baik di mana? Di rumah aja udah. Ziarah boleh nggak? Boleh. Tadi dengan catatan menjaga auratnya, juga menjaga daripada timbul fitnah dan sebagainya. Silakan, karena ada hadisnya Bapak sekalian. Ada salah seorang sedang berziarah di kota Madinah, dia nangis terseduh-seduh. Apa kata Nabi? Isbiri wa tattaqi, sabar dan bertakwalah. Rupanya perempuan tadi ini nggak tahu bahwa yang ngomong siapa? Nabi. Nabi nggak tahu kan? Kata orang yang di sebelahnya tadi, itu kan Nabi Rasulullah SAW. Itu disusul perempuan-perempuan tadi Pak. Disusul. Mohon maaf, saya nggak kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mendengar aja, hanya beriman pada Rasul. Kalau andai kata pada waktu ziarah ke kubur dilarang, Nabi melarang nggak? Melarang nggak? Melarang. Tapi Nabi membiarkan, hanya berkata sabarlah, bertakwalah. Kalau Nabi melarang, Nabi tentunya bersabda, perempuan tidak boleh hukumnya ziarah kemana? Kuburan. Tapi dengan catatan jaga daripada fitnah, ya enggak, dan sebagainya. Cukup Bu? Iya. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita itu bersama, saya mengundang. Kalau kita berbicara dalam awal yaitu bahwa besok hari Sabtu kelima tanggal 29 Oktober kajian ini diliburkan karena ada hajat Muhammadiyah, yaitu ada apel. Jadi saya mengundang Bapak Ibu yang kebetulan ada di sini untuk bisa ikut hadir agar di stadion Hadramaut kolaborasi dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-113 ditempatkan di stadion Hadramaut di Bandung Sumatera Utara oleh tahun itu Sumatera Utara. Terus apabila dari jam 6.30 sampai selesai, ya kira-kira 10
Kebetulan di rumah, bahkan saya itu dapat jatah untuk membawa 50 per BGM. Jadi kamu dan mau karena yang lainnya ada jamaah ini ya ini jamaah itu yang bisa kalau bagi yang punya baju Muhammadiyah atau orangnya silakan pakai tapi khusus itu menurut bisa sebelum yang pulang hari satu karena kopi sembilan jadi kajian ini libur jadi nanti kalau kajian dari sini tanggal 6 itu kami orang itu kita tunggu dulu ada indikasi dengan sama-sama keluarga agama. menikmati